Nah, seringkali orang berpendapat bahwa padang gurun itu berbicara tentang satu keadaan di mana ada banyak kesusahan di sana, ada penderitaan, bahkan ada kematian. Padang gurun itu berbicara tentang satu tempat yang kering, gersang, ya. Dan seringkali kita juga belajar sebagai orang-orang percaya bahwa padang gurun itu seringkali kita hubungkan dengan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk mereka, yaitu satu tempat yang penuh dengan kelimpahan, dengan susu dan madunya. Nah, kalau pengertian gurun atau padang gurun atau padang pasir itu sebenarnya daerah yang menerima curah hujan itu sangat sedikit, Bapak Ibu. Ya, jadi padang gurun atau padang pasir itu dia bahkan kalau saya baca itu dia menerima curah hujan itu kurang dari 250 mm per tahun atau 25 cm. Dan kita tahu bahwa sepertiga dari wilayah bumi ini berbentuk gurun, ya, Bapak Ibu, ada di mana-mana. Nah, pagi hari ini saya tidak berbicara tentang asal-usul padang gurun, dari mana tumpukan pasir yang begitu banyak di sana, bagaimana ada kolam yang berisi air atau yang disebut dengan oasis ada di sana, benar ya? Nah, apa saja kandungan-kandungan mineral, ada tambang-tambang apa yang ada di padang gurun, Bapak Ibu. Tapi yang pasti bahwa di padang gurun itu ada yang namanya flora, ada fauna, ya. Flora itu seperti kaktus ada di sana. Ada kurma, ada zaitun, ada pohon palem, ada pohon akasia di sana. Kemudian fauna, ada unta, ada burung unta di sana. Ada babon, ada anjing Afrika, ada ular ganas, ada kalajengking, ada tikus, ada serangga, ada semua juga di padang gurun, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa di padang gurun itu pada waktu siang, panasnya mencapai 40 sampai dengan 60 derajat Celcius. Dan kalau malam, dinginnya tuh juga bisa 0 sampai dengan 2%, 2 sampai dengan 0%. Jadi bukan saja di Antartika kita mengalami dingin yang luar biasa, tapi justru di padang gurun pun ada beku, bahkan dikatakan membeku, bayangkan bisa ada di padang gurun, ya Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya mau kita, karena ini masih pagi ya, jadi mari kita mau baca dulu Ulangan pasal 8, Bapak Ibu. Ya, kita lihat Ulangan pasal 8. Dan ini ada beberapa ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 sebenarnya. Dan semua punya Alkitab ada di situ ya. Coba mari kita baca dengan suara yang keras. Karena Bapak Ibu juga ada di rumah ya. Jadi mari kita baca. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. 6.
Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan ayat 10, engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas, permata, perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memerintahkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Yang terakhir, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Nah, Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 20. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, jadi orang Israel ini keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, mereka itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, dan dalam ayat ke-16 dari bacaan tadi dikatakan Tuhan membawa mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan di dalam Keluaran 3 ayat 17 sampai 18, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu bisa membawa mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tapi Tuhan tidak bawa mereka melalui jalan pendek ini. Tuhan bawa mereka berputar. Karena firman Tuhan berkata begini, di dalam Keluaran 13 ayat 18, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi mereka dipimpin berputar ke padang gurun melalui laut Teberau. Jalan Tuhan, bukan jalan mereka. Jalan Tuhan, bukan jalan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa lewat Filistin, tapi Israel dan Filistin itu kan sebenarnya tidak bersahabat. Jadi Tuhan bawa mereka berputar. Siapa tahu pada waktu jalan pendek, tapi akhirnya mereka berperang, mereka akan kembali ke Mesir. Nah, pertanyaannya pagi hari ini untuk kita,
Mengapa Tuhan membawa orang Israel melalui padang gurun? Ya. Bukankah padang gurun itu satu tempat yang gersang, satu tempat yang menakutkan, banyak ular-ular ganas di sana, ada kalajengking yang mematikan, ada suhu panas yang tinggi pada waktu siang, malam beku. Tapi mengapa Tuhan bawa mereka melalui jalan ini, melalui padang gurun ini? Yang pertama, Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua, untuk merendahkan hati mereka. Untuk merendahkan hati mereka dan mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Jadi yang pertama sebenarnya ada ujian kerendahan hati. Tuhan berurusan dengan hati mereka, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kalau di dalam bacaan di dalam versi Alkitab yang lain ya, di sini tidak dikatakan Tuhan merendahkan hati mereka dan mencobai. Tetapi dalam beberapa versi dikatakan menguji. Ya, jadi Tuhan merendahkan hati mereka dan menguji mereka. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah tahu pasti bahwa ada beda antara pencobaan dan ujian. Betul ya? Sudah tahu ya? Boleh tulis di sana pencobaan itu apa, ujian itu apa. Boleh tulis di komentarnya kalau Bapak Ibu ngerti apa beda antara pencobaan dan ujian, ya. Tapi hari ini kita ingat lagi sekali lagi bahwa beda antara pencobaan dan ujian itu sumbernya berbeda, Bapak Ibu. Yang kedua, tujuannya juga berbeda. Sumbernya berbeda karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari musuh kita. Pencobaan itu datang dari iblis, datang dari setan. Ya, dan itu juga sebenarnya melalui diri kita. Nanti ada ayatnya Bapak Ibu. Jadi sumbernya berbeda. Sementara ujian itu datangnya dari Bapa kita, dari Tuhan kita. Katakan amin, ya. Sementara pencobaan itu dari musuh kita, bapa pendusta, bapa segala kegelapan. Nah, ujian itu untuk membawa kita tetap berjalan dalam kebenaran, dalam terang, untuk tetap lebih dekat dengan Tuhan. Pencobaan itu menghancurkan, membinasakan kita, membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi ujian membawa kita untuk kebaikan kita, untuk mengenal Bapa kita lebih dekat lagi. Nah, itu bedanya. Makanya di dalam doa Bapa kami kita baca atau kita berdoa, dan doa Bapa kami dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena memang pencobaan berbeda dengan yang namanya ujian. Dan di dalam ayat ini dikatakan Tuhan merendahkan hati mereka dan menguji mereka. Itu yang pertama, kenapa mereka harus lewat padang gurun. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, kita tahu bacaan ini dalam pertama Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu Bapak dan Ibu, saudara dan saya dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 13 saya akan menunjukkan beberapa ayat supaya kita juga lebih jelas tentang hal ini. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi itu sedikit tentang pencobaan. Pertanyaan saya, pada waktu Ayub mengalami musibah dalam hidupnya, apakah dia dicobai ataukah dia diuji? Bapak Ibu bisa tulis di komentar, apakah dia dicobai atau dia diuji? Yang pasti Ayub juga dicobai. Tetapi Tuhan memberikan batasan sehingga iblis tidak bisa untuk memasuki area yang Tuhan sudah kasih batas. Yaitu kamu boleh ambil semuanya, tapi nyawanya tidak bisa. Artinya Tuhan kasih batasan. Apakah Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk hal ini, untuk masalah Ayub atau masalah saudara dan saya? Tentu tidak. Tetapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada iblis bahwa Tuhanlah yang paling berkuasa. Amin. Dan kita lihat apa yang hilang diambil oleh Ayub, semua dikembalikan oleh Tuhan. Bapak Ibu sebentar ya. Ini saya mesti ganti lagi. Haleluya. Ini gimana sih? Sorry. Maaf ya Bapak Ibu. Maaf. Ini baterai saya. Bisa dengar Bapak Ibu suara saya? Jelas? Ya. Jadi Tuhan izinkan Ayub mengalami cobaan. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis di padang gurun setelah ia kembali dari sungai Yordan. Dan dia menang ketika dia dicobai oleh iblis. Lukas 4 ayat 1. Kemudian kita lihat Yohanes Pembaptis. Dia juga tumbuh besar di padang gurun ya. Lukas 1 ayat 80. Jadi padang gurun juga satu tempat yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan melatih kita. Amin. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 3, di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita bisa lihat bagaimana ujian, kalau Tuhan yang kasih, maka itu semua untuk kebaikan kita. Bahkan di dalam ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Keren ya Bapak Ibu? Jadi iblis menghancurkan kita, tetapi Tuhan selalu membuat kita untuk sampai pada akhirnya menerima mahkota kehidupan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Nah, yang kedua, mengapa harus melalui padang gurun? Yang kedua, untuk mengajar mereka percaya sungguh-sungguh, percaya 100% hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika di padang gurun kita lihat ada mana yang datang setiap pagi. Benar ya? Ada mana yang mereka tidak kenal, bahkan tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Tapi itu Tuhan berikan untuk mereka setiap pagi. Ya. Tuhan mengajar mereka untuk percaya. Dan yang berikut dikatakan pakaian mereka tidak rusak. Kaki mereka tidak bengkak. Kasut mereka tidak rusak. Wow, betapa Tuhan memberikan segala sesuatu. Kebutuhan-kebutuhan primer untuk mereka. Tetapi mana atau roti ini juga dikatakan bahwa di padang gurun Tuhan berikan mana yang tidak mereka kenal. Dan supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yohanes 6 ayat
berkata, akulah roti hidup. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya Tuhan mau berbicara tentang dia adalah roti hidup. Yesus yang akan datang adalah roti hidup. Kita bisa lihat dalam Yohanes 6 mulai dari ayat 31, saya baca dengan cepat. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya roti dari surga. Ayat 32, aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata kepada orang banyak itu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi mana ini? Roti hidup ini berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Bahwa dialah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya, dia tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita lihat, mengapa harus melalui padang gurun? Yang ketiga, untuk mengajari mereka seperti seseorang mengajar anaknya. Pasti seseorang ini adalah bapa, ya. Seperti seseorang bapa mengajari anaknya. Ada di dalam ayat 5 bacaan kita tadi. Jadi padang gurun itu sebenarnya bukan satu tempat yang menakutkan, satu tempat penderitaan, Bapak Ibu, tetapi sebenarnya satu tempat di mana kita atau mereka pada waktu itu diproses Tuhan. Dan sebagai anak supaya mereka dengar-dengaran. Ya, seorang ayah, kita sebagai orang tua, kalau kita juga mengajar anak-anak kita, tentunya kita mau supaya mereka juga dengar-dengaran, mereka tunduk kepada aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Seperti itu Tuhan melatih orang Israel. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa harus melalui padang gurun? Karena padang gurun adalah akses, adalah kunci masuk ke tanah perjanjian. Katakan amin. Wow. Jadi ternyata harus melalui padang gurun. Karena ada banyak rahasia yang luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan siapkan. Jadi jangan takut. Dulu saya juga kalau dengar padang gurun, saya juga kadang-kadang rasa, wow, ini apa lagi. Ternyata saya belajar bahwa padang gurun untuk melatih saya. Amin. Melatih saya percaya, untuk kasih luntur karakter yang jauh dari Tuhan, karakter yang lebih mempercayai diri, tidak mempercayai Tuhan. Nah, ini karakter-karakter ini dipangkas. Kemudian belajar untuk dengar-dengaran. Dan yang keempat, akses kunci masuk ke tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu. Dan kita harus tahu pagi hari ini, bahwa padang gurun itu hanya sementara. Ingat, kita tidak tetap ada di sana. Padang gurun hanya sebuah jalan masuk kepada janji Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat apa saja yang orang Israel ini lakukan. Apa respon mereka terhadap perjalanan yang Tuhan bawa mereka begitu jauh untuk sampai ke tanah perjanjian. Yang pasti kita lihat dalam perjalanan ini ada banyak mujizat yang terjadi. Betul? Mana setiap hari air keluar dari batu. Benar ya? Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam mereka berjalan. Mereka melewati laut Teberau yang ada di depan mereka. Firaun dengan semua pasukan ada dari belakang. Tetapi kita lihat bahwa Firaun dan semua pasukannya terkubur hidup-hidup di dalam laut Teberau. Betapa Tuhan sangat luar biasa memelihara mereka di padang gurun. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah. Nah, mereka melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan buat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bersungut-sungut. Ya, mereka tetap memberontak melawan Tuhan. Mereka melakukan yang namanya penyembahan berhala, Bapak Ibu. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka lebih mempercayai kepada Allah-Allah buatan pada waktu itu. Dan kita lihat Bilangan 32 ayat 13.
Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Kita lihat bahwa generasi yang keluar pada waktu itu akhirnya mati semua orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Dan hanya orang-orang yang lahir di dalam perjalanan itu yang masuk ke perbatasan atau masuk ke Kanaan. Di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai, padang gurun itu bisa diartikan masa-masa yang sukar ya dalam hidup kita. Ya, ada masalah-masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah sakit penyakit, benar ya? Ada masalah krisis keuangan, ada masalah anak-anak memberontak, ada masalah PHK, ada masalah bangsa, ada banyak reaksi-reaksi yang muncul akhir-akhir ini. Dan kita semua sedang mengalami hal-hal seperti ini. Benar nggak sih? Benar ya? Kita semua mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ini menurut kita ya. Tetapi hari ini kita mau belajar, pagi ini kita mau belajar bahwa ternyata semua hal-hal persoalan-persoalan hidup kita yang bisa kita samakan dengan padang gurun tadi sebenarnya kesempatan untuk saudara dan saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Adalah kesempatan untuk saudara dan saya lebih merendahkan diri. Wow, lebih percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut dengan masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Ini belum apa-apanya. Semua ini baru permulaan penderitaan. Belum sampar, belum kelaparan, belum bencana di mana-mana. Dan itu semua akan terjadi Bapak Ibu. Ya, ada kiamat di mana-mana. Kiamat bukan berarti dunia ini runtuh, tetapi negara-negara yang mengalami krisis keuangan. Ya, itu disebut kiamat ya. Dan ada banyak negara yang sedang mengalami kiamat. Dan bisa juga termasuk Indonesia. Kita ada di dalamnya, tapi kita sudah belajar dari sejarah perjalanan nenek moyang kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, ada sakit yang belum sembuh, ada masalah hutang yang belum terbayarkan, jangan marah Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan kasih salah semua orang. Tapi mari lihat diri sendiri bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya. Amin. Mari belajar di saat ketika kita ada persoalan. Ketika mungkin saat aduh rasanya gersang ya, rasanya saya jauh sekali dari Tuhan. Rasanya saya sudah jarang baca firman. Rasanya saya sudah malas berdoa. Ini saatnya Bapak Ibu untuk kita kembali lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Jangan pernah mundur dari iman dan percaya saudara. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Kita harus tetap maju. Pagi ini kita belajar. Nah, tema saya itu kan sukacita di padang gurun. Gimana nyambungnya ya? Nah, hari ini kita lihat bahwa yang kita lihat tadi, yang kita belajar di awal tadi, bacaan ulangan 8 tadi, kita belajar dari sejarah nenek moyang kita. Bahwa mereka mengalami banyak hal yang baik di padang gurun. Tapi mereka sangat banyak memberontak dan bersungut-sungut. Dan ending dari perjalanan mereka, mereka mati di padang gurun. Amin. Tetapi hari ini, saudara dan saya, kita generasi ini, kita belajar dari sejarah supaya kita lebih baik. Sejarah masa lalu memberikan contoh bagaimana kita hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Sukacita di padang gurun. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah bersukacita. Itu maksudnya. Kenapa? Tadi Israel dibawa ke padang gurun. Endingnya dibawa melalui padang gurun. Endingnya tujuan Tuhan adalah Kanaan. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita belajar satu lagi. Bahwa tujuan Tuhan membawa saudara dan saya. Endingnya kemana? Bukan saja surga. Kalau surga mah gampang.
jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, hidup baik-baik, masuk surga. Mati sekarang, masuk surga. Benar ya? Tapi sebenarnya ada tujuan Tuhan yang lebih dahsyat Bapak Ibu. Yang ini juga kita harus tahu. Yang pertama tujuan Tuhan untuk membuat saudara dan saya ada sampai hari ini. Bahwa kita adalah ambasadornya Tuhan. Untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Nah, itu tujuan Tuhan untuk kita. Jadi tidak sekedar nanti masuk surga. Tapi ada hal-hal yang harus kita buat di zaman ini. Yaitu menghadirkan kerajaan surga di bumi. Yang kedua, waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 kalau tidak salah. Di situ dikatakan Tuhan memberkati manusia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Apa yang kita buat? Jadi kita juga ada hal-hal yang memang kita harus kerjakan. Kita tidak bisa santai, kita tidak bisa tidur saja, terus kita berharap semua yang baik datang. Tapi ada proses-proses kehidupan. Ada tujuan Tuhan yang harus kita hadapi. Dan ini yang paling terakhir. Wahyu 22 ayat 5. Dikatakan bahwa tujuan Tuhan untuk membuat saudara dan saya ada sampai hari ini. Melewati hari-hari kehidupan kita. Ada padang gurun, ada padang yang penggembalaan, ada padang yang rumputnya hijau. Karena apa? Karena Wahyu 22 ayat 5. Tuhan mau saudara dan saya ikut memerintah bersama Tuhan selama-lamanya dalam keserupaan dengannya. Wahyu 22 ayat 5 bilang apa? Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, itu tujuan Tuhan. Kalau tadi untuk Israel keluar dari perbudakan, the endingnya Kanaan, tanah perjanjian. Bagi saudara dan saya, generasi akhir ini, tujuan Tuhan untuk kita bukan saja untuk sampai ke surga, tapi untuk ikut memerintah bersama dengan Dia dalam keserupaan. Karena Dia menciptakan saudara segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tetaplah berjalan dengan Tuhan. Saya hari-hari ini ketika saya berdoa Bapak Ibu, saya benar-benar melihat yang namanya tiang awan. Di waktu pagi. Saya juga kaget, oh begini, tiang awan Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dan saudara rindukan itu. Maka saya percaya saudara pun mengalami hal-hal yang mungkin lebih dari saya. Tapi mari tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap berterima kasih. Saya kalau ada masalah hari-hari ini, ada kesulitan-kesulitan yang kuhadapi, saya sedang belajar berpercaya kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Saudara, bersyukur saja. Ada masalah apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara akan terkaget-kaget melihat mujizat yang Tuhan buat. Amin, Bapak Ibu. Saya mau kasih satu kesaksian terakhir untuk menutup khotbah ini. Waktu saya pergi ke Bali kemarin, saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saya pengen nangis, Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tidak pernah pikir, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan kan? Rindukan itu. Dan saya sedang berjalan dan saya sedang melihat ini. Waktu kami mau kembali dari Denpasar, ya. Tiba-tiba ada seorang ibu memberikan saya envelope. Di dalam envelope itu, di luarnya, beliau menulis, Yesaya 43 ayat 1. Itu khotbah saya pada tanggal 7 September. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Di situ yang pada waktu itu kalau Bapak Ibu pernah ikuti khotbah saya itu, saya berbicara tentang aku hendak membuat jalan di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara. Dan beliau tulis di envelope Yesaya 43 dan dia kasih envelope itu untuk saya. Dan saya lihat ada sejumlah uang di sana. Dan ternyata itu semua seri uang yang baru. Yang saya sendiri juga belum pegang, pada saya ini orang bank ya. Biasa di Bank Indonesia tuh kalau uang mau keluar, kita tuh orang-orang pertama yang miliki uang-uang itu. Tapi hari ini, kali itu saya justru diberikan 100 seri baru, 50 seri baru, semua seri sampai dengan 1000. Dan yang paling luar biasanya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dan beliau memberkati saya untuk ini ya Bu Paula, Tuhan suruh kasih. Aku mau memberkati engkau. Wow, saya akhirnya bilang terima kasih Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah marah-marah ketika ada masalah. Tapi justru itu kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Lebih banyak berdoa. Ada masalah dulu saya suka lari cari adik, cari kakak, cari saudara. Sekarang tidak. Saya belajar Tuhan, saya mau belajar cari Tuhan pertama. Karena Tuhan pasti bisa berbicara untuk siapa saja yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Jadi tetap bersukacita di dalam masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya mau berdoa, boleh Pak Luther? Silakan Ibu Paula, silakan. Ya. Mari kita berdoa sebelum nanti Pak Luther akan berdoa lagi. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari ini. Aku percaya bahwa kami tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan sedang membawa kami untuk masuk ke dimensi-dimensi yang baru, ke alam supranatural, hal-hal yang tidak pernah kami lihat. Kami sedang mengalami Tuhan. Dan aku percaya bahwa semua saudaraku yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini, mereka juga mengalami Tuhan secara pribadi. Kami semua sedang dilatih oleh Tuhan untuk memiliki karakternya Tuhan. Kami sedang dilatih oleh Tuhan untuk belajar percaya pada Tuhan. Karena saat-saat ke depan, masa-masa ke depan, jauh akan lebih sulit. Dan tidak akan ada banyak orang yang bisa menolong saudara dan saya. Makanya, mari kita belajar untuk lebih belajar mempercayai Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk berperang. Tuhan melatih jari-jari kita untuk berperang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami semua hari ini. Bahwa kami tetap harus bersukacita. Kita harus tetap bersyukur, berterima kasih. Karena itulah kekuatan daripada anak-anak Tuhan. Ketika kita bersukacita, ketika kita bersyukur, tandanya kita setuju dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak mundur dari iman dan percaya kami. Tapi justru kami tetap belajar untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Apapun yang mereka hadapi. Sakit penyakitkah, masalah keuangankah, masalah keluargakah, masalah PHK, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Saya percaya Tuhan ada. Tuhan pegang kendali. Tuhan menyertai setiap saudara. Tuhan melatih setiap kami untuk belajar bergantung pada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Memberkati setiap saudaraku yang hadir pagi hari ini. Memberkati juga Pastor Luther Dias, baik gembala kami. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, iman yang teguh untuk tetap ada di dalam Tuhan. Membawa umat jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Aku berdoa kekuatan Tuhan turun untuk Pastor Luther, untuk Ibu Leni, untuk anak-anak mereka, untuk pelayanan mereka, untuk para pekerja yang ada, baik di Makassar, di Jakarta, di mana saja. Tuhan memberkati, Tuhan pakai mereka untuk menjadi perwakilan Tuhan di bumi, untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Dan pada akhirnya, Tuhan mau
kita semua ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Paula. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa padang gurun itu yang Tuhan izinkan kepada kita. Pertama itu supaya saudara dan saya tetap ingat kepada Tuhan. Sebab itu adalah tempat yang gersang. Itu ujiannya adalah ujian hati. Bahwa ketika seseorang ada di padang gurun, banyak kali yang muncul adalah di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Alkitab katakan ditulis menjadi peringatan bagi kita. Ada 4 hal yang mereka lakukan di sana. Yang pertama adalah mereka menyembah berhala. Yang kedua, mereka mencobai Tuhan. Yang ketiga adalah mereka hidup dalam percabulan. Dan yang keempat, mereka hidup dalam sungut-sungut. Semua kita pernah alami padang gurun. Padang gurun secara rohani ya. Padang gurun secara rohani, semua kita. Bahkan beberapa mengalami cuma 1 kali saja selama hidupnya. Beberapa mengalami berkali-kali dalam hidupnya. Dan tujuan padang gurun menurut tadi firman Tuhan yang dikasih, terutama Ulangan 8, ayat yang ke-17 terutama, dikatakan begini, supaya kita jangan lupa, ya, supaya kita jangan lupa kepada Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat. Haruslah engkau ingat ini artinya suka lupa. Kita selalu ingat Tuhan ketika kita diberkati. Tapi ketika kita dalam kekeringan, kita lupa Tuhan. Bapak Ibu harus tetap ingat Tuhan. Saya ingat saudara, ketika kami melewati masa-masa, kalau dibilang itu nggak enak. Saya punya uang di ATM waktu itu cuma Rp185. Saya ingat ATM-nya ATM Lipo. Kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? 20-an tahun lalu lah. Dan saya ingat waktu itu anak saya, Chris, itu masih minum susu. Dia masih 7 bulan kalau nggak salah, atau 8 bulan. Ya, belum 1 tahun, masih minum susu. Ya, ada sebuah susu itu Morinaga, itu susu mahal ya. Karena lahirnya agak kecil dia. Masa-masa itu susunya itu kurang lebih hampir 300.000 itu susunya. Mahal. Dan waktu itu ketika susunya habis, saya pergi ke ATM dan berharap di sana tuh ada uang. Ternyata ketika saya lihat saldo saya Rp185. Bukan 185.000, Rp185. Dan saya jalan itu masuk, saya tinggal di Taman Aries, Jakarta, Blok D nomor 43, masih ingat nomornya itu. Saya jalan masuk dari jalan itu, dari ATM masuk, saya rasa kaki saya itu tidak menginjak tanah. Kalau ada angin yang agak kencang itu sepertinya mau terbang. Saya berpikir macam-macam. Tapi ada suara dalam hati saya tuh berkata begini, kamu itu hambaku, percayalah. Ketika saya pulang ke rumah, saya ngomong dengan istri saya. Istri saya lihat saya, matanya berkaca-kaca, dia nangis. Lalu saya katakan begini, kamu punya kakak-kakak, saya juga punya saudara-saudara. Saya punya papa mama, kamu juga masih ada saudara-saudaramu yang punya kedudukan, yang kerja, punya posisi yang baik. Tapi kita ini hamba Tuhan, jangan minta. Saya ngomong kepada istri saya, jangan minta. Dan saya tahu bahwa ini adalah cara Tuhan untuk melatih hati kita, untuk terus ingat kepada Tuhan. Jangan minta dari keluargamu, saya pun tidak minta dari keluarga. Saya ingat waktu itu istri saya, karena waktu itu dia ngomong, bagaimana kalau saya kembali mengajar, dan kamu kembali kerja saja. Saya bilang, tidak. Kalau ini cara untuk Tuhan melatih kita, maka saya nggak akan kembali. Kamu pun juga nggak akan kembali. Kalau Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, kita mati dengan cara seperti ini, tapi kita nggak akan kembali.
Bapak Ibu tahu, itu jadi sebuah kesan ilahi sampai hari ini. Kita nggak akan ingat, kita nggak akan lupa maksudnya, bagaimana Tuhan lakukan dengan cara hebat. Di tengah-tengah nggak ada uang tuh, anak saya masih bisa minum susu. Saya nggak tahu, seluruh pelayanan saya waktu itu di-cut, tidak dikasih pelayanan sama waktu itu sama sekali. Orang berkata, dia belum matang, orang berkata begini, orang berkata begitu, tanpa kita lakukan dosa apapun. Orang berkata ini, orang berkata ini. Rasanya semua orang yang selama ini dengan kita menjauh dari kita. Padahal gurun itu seperti itu. Tapi di saat-saat itu kita ingat Tuhan. Jam 12, jam 10, pagi sampai jam 12 siang, sampai jam 1 siang, kita doa. Berdoa di rumah. Di rumah kita itu ada beberapa pengungsi, saudara, yang kumpul. Jadi dalam rumah itu ada sekitar 12 orang, saudara, yang perlu dikasih makan. Dengan saya nggak punya uang sama sekali. Kita hidup berharap dengan pensiun mama saya, pensiun mama mertua saya, mamanya istri. Beliau dapat pensiun. Dan setiap beliau dapat pensiun, yang pertama beliau pikir adalah beli susu untuk cucunya. Dia katakan, kita yang besar-besar ini pasti masih bisa, Tuhan bisa kasih kita hidup dengan cara seperti apa. Tapi saya ingat waktu itu, bagaimana Tuhan pelihara kita. Ya, dan saya ingat saya pernah diundang ke doan saya satu keluarga. Dan saya ingat waktu itu setelah masa-masa itu, saudara, waktu itu dia kasih saya persembahan ditaruh dalam sebuah amplop. Waktu saya sampai di rumah, saya kasih istri saya dibuka, dikasih uang 1 juta. Kita dapat uang 1 juta dibandingkan dengan ATM saya waktu itu 185 rupiah. Rasanya kita dapat berkat yang sangat banyak. Istri saya berlutut menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa kasih makan saya. Bukan cuma itu, Bapak Ibu. Setiap malam ternyata orang itu dia punya kafe. Setiap malam ketika di kafenya tutup, sisa-sisa makanan, sisa-sisa penyediaan mereka bawa ke rumah kami. Dan itu berlangsung berbulan-bulan. Jadi kita masukin dalam kulkas, besoknya dipanasin, itu makannya siang, makannya pagi, makannya siang, malamnya mereka ambil lagi. Seperti itu muternya. Jadi kalau Israel di padang gurun, diberi mana dari surga, kita diberi sama yang punya kafe, saudara. Tuhan bisa pakai orang lain menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya bilang kepada istri, nggak boleh minta. Ya. Istri saya kakak yang paling besar, Ibu Pola, kerjanya di BI. Kakak nomor 2, itu salah satu, area manager atau salah satu direktur. Yang ketiga, mereka punya posisi semua yang bagus-bagus. Ya. Semua kerjanya bagus. Kalau minta pun dikasih. Istri saya anak yang paling kecil. Tapi saya larang waktu itu. Mari kita lihat karya Tuhan. Dan saudara, kita lihat bagaimana penyediaan Tuhan. Saya nggak lupa, makanya saya bisa cerita dengan detail. Itu sudah berlangsung kurang lebih 20-an tahun lebih, tapi itu masih segar dalam pikiran saya. Bahkan bukan itu saja, penyediaan Tuhan di tengah-tengah hal-hal sekarang ini, saya selalu berkata, selalu bersyukur, jangan pernah lupa. Menurut Ulangan 8 itu, Bapak Ibu, supaya jangan sampai mereka lupa kepada Tuhan. Ada kalanya kita terbiasa hidup dengan penyediaan, terbiasa hidup dengan posisi kedudukan. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya mengalami masa-masa cooling down, itu masa-masa yang sangat-sangat krusial. Itu titik untuk Bapak Ibu naik lebih tinggi untuk melihat penyediaan Tuhan. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Kalau kita lihat Yakobus tadi kan tema khotbah Ibu Pola adalah sukacita di padang gurun. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat 4 berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Menurut Bapak Ibu ketika nggak punya uang bisa bahagia nggak? Tapi saya pilih bahagia. Saya ingat waktu itu saya pilih bahagia. Saya pilih bersyukur, tidak minta-minta, percaya, berpikir gini, kalau ini cara Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, dengan cara nggak punya uang dan mati seperti ini,
Tapi saya juga berpikir, dia Bapa yang baik. Dia bisa pakai tangan yang tidak kelihatan, tapi juga dia bisa pakai tangan orang lain. Dan saya bilang istri saya, kita lihat, tidak udah minta, kita datang ke hadapan Tuhan. Ingat Tuhan nomor satu. Prioritaskan Tuhan nomor satu. Keadaanmu akan baik-baik. Dia bukan Bapa yang diktator. Dia Bapa yang sangat amat baik. Bahkan di padang gurun pun mereka nggak diberikan kekeringan sama sekali. Tidak mati kelaparan, tidak mati karena kehausan. Mereka mati karena tidak merubah hati mereka. Salah satu tidak merubah hati mereka adalah tidak ingat Tuhan. Dan 4 dosa Mesir tadi itu adalah menyembah berhala. Yang kedua itu adalah mereka memberontak kepada pemimpin. Yang ketiga adalah mereka hidup dalam percabulan. Salah satunya bukan cuma berzina, tubuh dan laki perempuan, bukan laki dengan laki. Tapi percabulan adalah mereka menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Mereka menyembah dewa-dewa orang Mesir. Mereka menyembah, bikin lembu emas. Mereka punya sesuatu yang bisa mereka andalkan itu. Dan sungut-sungut. Tuhan tidak mau kita hidup dalam sungut-sungut. Tuhan mau kita hidup dalam ucapan syukur. Dan Bapak Ibu akan lihat luar biasa. Alkitab katakan, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. Biarkan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu utuh, sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Ujian, padang gurun tidak membuat kita kekurangan. Padang gurun membuat kita utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi berbahagia itu penting, sukacita penting. Amin. Uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Paling penting kita adalah kita menemukan Tuhan. Yang pegang kehidupan, yang pegang kendali atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur ketika buka lihat mobile banking Anda, uangnya seperti saya Rp185. Bersyukur, berdoa. Saya percaya uang Anda nggak Rp185. Haleluya. Lebih daripada itu ya. Pas itu orang sudah dengan baju militernya, ya sudah siap untuk menjalankan tugas negara. Anda juga dan saya harus siap menjalankan tugas negara, tugas kerajaan. Haleluya. Yaitu jangan lupa tentang sang raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya pagi hari ini Ibu Paula memberkati kita hari ini ya dengan share your life. Bagi saya itu share your life. Apa yang beliau alami, beliau share dengan kita. Dan saya percaya memberkati saudara. Anda diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan.